Kami di sini anak-anakmu sedang berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi anak-anakmu akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik yang manis, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, uang persembahannya dimasukkan di dalam amplop yang rapi, dan setelah itu semuanya kita siapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelumnya kita akan menyanyi satu buah lagu, lagunya Bapa di Sorga. Ketemu lagi sama Kakak Rani di ibadah minggu hari ini. Adik-adik, apa kabarnya semua? Ya, adik-adik baik-baik saja ya. Adik-adik, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita buka dulu Alkitabnya yang terambil dari Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 6. Jika sudah terbuka semuanya, mari kita berdoa, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat beribadah pada hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati, kuasai dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu yang akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan
Adik-adik, kalian pasti sudah tahu dong cerita tentang Nabi Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, berapa lama ya itu? Selama berapa? 40 tahun. Nah, selama 40 tahun itu pasti ada suka dan duka, ada pelajaran-pelajaran baru yang mereka dapat, dan ada mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Nah, adik-adik, dalam kitab Ulangan ini yang tadi kita sudah baca, bercerita tentang Nabi Musa yang sedang memberi nasihat dan peringatan kepada bangsa Israel agar mereka mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan selalu mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Pada pasal 30 yang kita baca ini adalah kepemimpinan Musa yang akan segera berakhir, yang akan diganti oleh Yosua. Oleh karena itu, Nabi Musa pada saat itu sedang memberikan nasihat kepada keturunan atau generasi baru yang akan memasuki tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian penuh dengan kemakmuran, Tuhan Allah merasakan atau melihat bangsa Israel akan menjadi lupa diri dan meninggalkan Tuhan. Untuk itu, maka Nabi Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tetap percaya dan hidup di dalam Tuhan. Karena seperti yang kita tahu, selama 40 tahun itu bangsa Israel masih ada yang suka menyembah berhala atau tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Nabi Musa lagi-lagi mengingatkan di akhir masa kepemimpinannya untuk mengajarkan bangsa Israel, mengingatkan bangsa Israel untuk selalu taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sama dengan bangsa Israel yang berada di padang gurun selama 40 tahun, mengalami berbagai proses kehidupan, mendapat pelajaran-pelajaran baru yang didapat. Begitu pula juga dengan kita yang sudah 1 tahun ini mengalami pandemi, yang akibatnya adik-adik tidak bisa berkeliaran kemana saja, keluar kemana saja. Adik-adik tidak bisa sekolah langsung, tetap secara tatap muka. Adik-adik tidak bisa sekolah minggu datang ke gereja secara langsung. Ya, ini adalah suatu proses kehidupan selama 1 tahun ini kita mengalami pandemi. Nah, katanya bulan Juli nanti adik-adik akan mulai bersekolah. Diharapkan nanti ketika adik-adik mulai bersekolah secara tatap muka, diharapkan adik-adik untuk selalu menjaga protokol kesehatan apa yang sudah diajarkan selama 1 tahun ke belakang. Misalnya 1 tahun ke belakang ini kita sudah belajar untuk selalu memakai masker kemanapun kita pergi, selalu rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak dengan orang sekitar. Nah, nanti pun selama 1 tahun itu kita sudah belajar itu, dan nanti pun kita akan sekolah secara tatap muka, adik-adik harus tetap taat kepada protokol kesehatan itu, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Karena kalau kita taat terhadap protokol kesehatan, pasti akan aman bagi semuanya. Begitu juga dari firman ini yang sudah mengajarkan kita untuk selalu taat kepada Tuhan. Kenapa sih kita harus taat kepada Tuhan? Agar kita diberkati dan mendapatkan hidup yang lebih baik. Taat kepada Tuhan itu seperti apa sih contohnya? Taat kepada Tuhan itu selalu berbuat baik, selalu bersikap baik, selalu berkata baik, selalu menjaga sikap dengan baik dengan lingkungan sekitar. Nah, contoh lain lagi, taat, rajin belajar. Kalau kita taat dalam belajar, kalau kita taat dalam sekolah online yang masih di rumah, kita pasti akan mendapatkan nilai yang bagus. Apakah adik-adik saat belajar di rumah tetap taat belajarnya? Semoga adik-adik semua tetap taat belajar ya, meskipun kita masih belajar secara online. Adik-adik tidak boleh malas-malasan dalam belajar, terutama untuk anak-anak yang sudah kelas 6 SD yang akan menghadapi ujian sekolah.
Adik-adik harus taat belajar, mengikuti tryout, ujian-ujian, tugas-tugas yang diberikan. Nah, kalau kita taat, kalau kita rajin, pasti kita akan mendapatkan nilai yang baik. Dan yang pasti jangan lupa berdoa, meminta penyertaan Tuhan dalam setiap adik-adik untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan ujian-ujian sekolah ya. Oke, jadi hari ini adik-adik kita belajar untuk selalu taat kepada Tuhan. Nah, kakak mau adik-adik dan kakak kita bersama-sama mengucapkan, ya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa saya mau mengasihi Tuhan dan taat akan firman-Nya. Oke, sekali lagi adik-adik ya. Ya, dengan segenap hati dan segenap jiwa saya mau mengasihi Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Nah, semoga firman hari ini yang adik-adik sudah dengar, adik-adik dapat menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Adik-adik, kakak ada tugas. Adik-adik coba kalian tulis di kolom komentar YouTube untuk 2 contoh perbuatan yang taat kepada Tuhan. 2 saja ya adik-adik. Adik-adik tulis di kolom komentar ya. Oke, demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Tinggallah Dalam Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada hari ini, sehingga kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar tadi ya Tuhan. Kiranya dari firman-Mu tadi kami dapat belajar menjadi anak-anak yang taat dan tetap mengasihi-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa ya Tuhan. Buat kedua orang tua kami ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, berkati mereka dalam mencari rezeki dan berikan mereka selalu kekuatan dalam membimbing anak-anaknya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat gereja kami GPIB Immanuel Cimahi, kiranya Engkau berkati dalam setiap tugas dan pelayanannya, dan juga Ibu Pendeta, berikan Ibu Pendeta selalu kesehatan dan kekuatan dalam tugas dan pelayanannya. Kami juga mau berdoa buat kakak-kakak pelayan PA ya Tuhan, dimanapun mereka berada, berikan juga mereka selalu kesehatan, berkati mereka dalam setiap tugas dan pelayanannya ya Tuhan. Begitupun juga kami mau berdoa buat adik-adik semua pelayan anak di GPIB Immanuel Cimahi ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, berikan mereka selalu kepintaran, jadikanlah mereka yang menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya Engkau selalu berkati bangsa dan negara kami, berkati juga pemerintah-pemerintahnya ya Tuhan, agar negara kami dapat selalu aman dan nyaman dan selalu diberkati. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu, anak Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan ingat ya, uangnya dilipat yang rapi, dimasukkan ke dalam amplop. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan satu lagu bersyukur.
Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri. Sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Adik-adik tetap berdiri dan kita akan satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada ibadah minggu hari ini. Kiranya Engkau sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya firman yang sudah kami dengar tadi dapat menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan perantaranya dengan Roh Kudus selalu menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah telah berakhir. Jangan lupa ya adik-adik tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan juga jangan lupa rajin berdoa, membaca Alkitab, dan Rajin belajar.